begini Ustazah, anak saya itu kan ada yang asertif ya, maksudnya dia itu suka bertanya, dia mungkin juga memang pribadinya itu sangat kuat gitu, Masya Allah, suka Masya bertanya Allah. gitu. Masya Nah, Allah. ketika di madrasah mungkin dia itu ada beberapa hal yang membuat dia tidak sreg gitu. Jadi ketika dia momennya satu, ketika dia duduk di majelis gitu kan, kan kadang-kadang kalau orang duduk itu di majelis memang ya kita mungkin duduk bersila atau kita duduk bersimpuh seperti tahiyat gitu ya Ustazah. Tapi kan kadang-kadang itu kan capek ya Ustazah. Kadang-kadang mungkin dia harus melipat kakinya atau segala macam, dan dia itu ditegur gitu dengan ustazahnya bahwa kamu tuh tidak sopan, kamu tuh kurang ajar gitu loh dengan kamu duduk seperti itu gitu. Padahal dia selama kajian itu tidak duduk terus seperti itu. Ketika dia udah capek kan dia ganti posisi. Nah, jadi itu bikin ada hal-hal semacam itu yang bikin dia kurang serg gitu dengan beberapa guru barunya. Bagaimana mensikapi guru yang semacam ini Ustazah? Kan memang ya adabnya itu seperti itu duduk, tetapi kan dia tidak selamanya duduk semacam itu. Baik, anak antum putra atau putri? Putri. Putri, Masya Allah. Baik, saya jawab dulu satu-satu dulu ya. Jadi bagaimana solusinya kalau misalnya anak antum duduk misalnya bersila sudah capek, simpu sudah capek, dan gurunya itu menganggap anak antum misalnya kurang beradab dan sebagainya, komunikasikan. Kalau misalnya anak antum bisa komunikasikan kepada gurunya, jelaskan, wahai guruku, sesungguhnya saya ketika duduknya berganti-ganti itu karena capek dan sebagainya. Belum tentu guru itu memahami apa yang dirasakan oleh muridnya. Ya. Kalau misalnya memang anak antum, putri antum belum siap untuk menjelaskan kepada gurunya, maka dibantu oleh antum sebagai ibunya. Ya, dijelaskan baik-baik. Ustazah, mohon maaf, putri saya kalau duduk itu cepat capek, kalau simpu dan sebagainya. Karena memang ada teman-teman tipe-tipe orang ya, yang kalau duduk di bawah misalnya ya, itu tidak nyaman. Maka boleh enggak misalnya ada seorang pengajar yang tidak nyaman duduk di bawah karena memang kesemutan dan sebagainya, meminta kepada audiennya untuk disiapkan kursi ya misalnya, itu bukan berarti sombong, bukan, karena memang keadaannya demikian. Ya, misalnya ada seorang ustadz atau ustadzah mengharuskan kalau mau ngisi kajian di atas ya. Bukan berarti lebih tinggi, bukan berarti itu tuh karena lebih tinggi daripada yang lain, bukan, karena memang kondisinya demikian. Kalau di bawah misalnya kesemutan, kalau di bawah itu pegel dan lain sebagainya. Jadi solusinya tadi Ummu Abdullah, jelaskan. Kalau bukan putri antum yang menjelaskan, antum sebagai ibunya jelaskan kepada ustadzanya kondisi yang dirasakan oleh putri antum.